Coba mulai. Wow. Kecepatannya dulur, kecepatannya bertambah 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Nanang MRK. Oke, hari ini saya excited sekali karena kita akan menembak wifi. Sebelumnya, karena hari ini saya buat video adalah Idul Adha, saya mau mengucapkan selamat Idul Adha dulur semuanya. Oke, kita mau nembak wifi dan alatnya yang akan kita gunakan itu murah sekali. Dan akhirnya saya bisa merekomendasikan alat-alat murah yang cukup recommended kepada jenengan semuanya ya dulur ya. Dan wifi targetnya adalah indoor. Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK membership atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram untuk sharing lebih lanjut. Saya juga selalu live seminggu sekali. Kalau ada bolo semua yang kesulitan langsung bisa tanya jawab di situ. TG gratis lur, rasa khawatir. Lanjut yuk. Sinyalnya itu sudah tidak terbaca di rumah ini. Kan kentengnya aja itu tidak terlihat gitu loh. Jadi memang benar-benar nggak ada sinyal wifi-nya tembus sampai sini karena memang rumah yang saya tempati ini, rumah yang sekarang saya berada ini memang sangat besar sekali ya dulur. Sedikit cerita saja, ini rumah saya kemudian dikontrakkan ke orang karena merasa terlalu besar untuk ditempati gitu dulur. Nanti saya akan ajak keliling-keliling biar tahu topologinya seperti apa, biar tidak ada pertanyaan jaraknya gimana, karena saya nggak bisa memberitahu ke jenengan sebenarnya nggak ada parameter khusus untuk wifi itu atau router itu kuat nembus jarak berapa meter. Nah makanya saya membuat video topologinya seperti apa, jaraknya seperti apa, rumah saya di mana dan rumah targetnya di mana, biar jenengan semuanya bisa mengira-ngira ya. Ini targetnya indoor ya dulur ya. Alat-alat yang kita gunakan juga murah. Sedikit kita jalan-jalan dulu. Jadi rumah saya tuh besar sekali dulur. Bukan pamer tapi ini memang gede banget. Ini gak tanggung nih lur, saking gede nih. Jalan-jalan mana ya. Ini gede banget. Kalau untuk wifi dulur, ini sangat banyak intervensi karena gawat ini power. Tanahnya hampir 700 meter lebih panjangnya. Jadi ini rumahnya, rumahnya. Terus kemudian ada kolam-kolam gitu di sini. Runtuh rek malah. Jadi ada kolam-kolam di sini, ya. Ada kolam, terus taman, terus kemudian ada garasi. Lah, rumah targetnya itu di mana? Rumah targetnya itu di sini ada tembok. Nah, oke. Jadi rumah targetnya itu di sini dulur. Kalau kita ke taman rumahku, ini ada tembok. Terus kemudian tembok ini di belakangnya itu ada gang lorong gitu 1 meteran lah. Kemudian ada rumah, gede banget juga rumahnya. Kemudian rumah lagi, baru rumah target. Jadi emang bener-bener lumayan jauh dan banyak intervensinya. Cukup menantang memang. Oke, ini kita keluar rumahku ya dulur ya. Terus ada rumah lagi kecil di situ, ada rumah lagi dan itu rumah targetnya yang itu. Ada plang itu sampingnya lagi. Aku gak patek wani rek. Sungkan ora tonggoku. Memang sangat cukup menantang. Nah, karena wifi-nya adalah indoor, kemudian gentengnya saja bahkan tidak terlihat, maka saya nggak akan masang begitu aja. Jadi nggak tancap terus deleh ora ya dulur. Nanti akan tak pasang di atas genteng sana. Ya, baru nanti kita cek. Jadi alat yang saya gunakan ini prototipe ya dulur, masih eksperimen. Kalau misal bisa, saya akan bilang bisa, dan kemudian saya akan sempurnakan lagi enaknya gimana. Kalau nggak bisa ya saya akan bilang nggak bisa kepada dulur semuanya. Oke, langsung saja kita coba dan kita langsung cek saja alat yang saya gunakan itu apa saja dulur, karena ini benar-benar murah sekali. Yuk langsung cek alat-alatnya apa saja. Ya, oke, kita langsung lanjut ke alat yang akan kita pakai. Yang pertama, tentu saja alat utamanya adalah TP-Link TLWR840. Ini basicnya adalah access point outdoor dulur. Jadi nanti kita butuh 2. Kenapa? Satunya untuk WISP mode di atas, jadi nanti kita akan unhide SSID-nya, jadi dia nggak akan ngeluarin wifi, cuman mengalirkan lewat kabel aja. Terus yang satu adalah AP mode, ini untuk yang di bawah. Jadi satu untuk di atas, satu untuk di bawah, satu untuk menangkap, satu untuk menyebar di bawah, gitu ya konsepnya dulur semuanya. Ini semuanya videonya sudah ada unboxingnya dan cara nyeting lengkapnya di video saya sebelumnya yang ini. Dan kemudian ada adapter dari masing-masing TP-Link TLWR ini. Kemudian ini ada yang namanya PoE splitter ya dulur. Ini PoE splitter. Ini fungsinya untuk menyambungkan LAN. Jadi nanti kita tidak butuh kabel power atau kabel roll yang panjang gitulah.
Jadi ini nanti kita alirkan daya sama datanya lewat PoE splitter melalui kabel LAN dulur. Seperti ini penampakannya. Semuanya pembeliannya linknya ada di deskripsi. Terus kemudian ini adalah kabel LAN atau kabel UTP. Saya pakai Cat 5E, jadi jangan sampai salah dengan beli ya. Ini 15 meter, ini Cat 5E, kayaknya strike. Jadi kan ada jenis-jenisnya ada banyak dulur. Kalau enggak Cat 5E, ini enggak akan bisa transfer power, hanya bisa transfer datanya saja. Sedangkan kita nanti butuh powernya supaya enggak ribet ya, ada powernya juga. Bagaimana cara menyetingnya dan instalasinya, langsung saja dulur. Langsung kita naik aja ke atas genteng. Jadi yang perlu kita bawa adalah TP-Link, kemudian PoE splitter, ada female ada male ya. Kita pakai yang male, sing ono manuke ya lur ya. Jadi ono tuncepan yang ini nanti kita bawa ke atas, dan ini supaya nanti kita bawanya nggak terlalu banyak, nggak usah bawa HP, nggak usah bawa apa-apa, langsung saja kita naik dulur. Rasa swen aslinya aku ya rodok ngeri-ngeri sedep munggah ngene rek. Langsung saja kita naik dan kita instalasi di atas dulur. Saya lupa memberitahu di bawah, jadi yang tadi lur, PoE splitter yang male tadi, yang seperti ini, itu nancepinnya ke power sama ke WAN ya. RJA nya ini ke WAN ya lur, ke WAN yang ada warna birunya ini loh. Set, jadi terus kita tancepin, seret. Nah kemudian ini ya dulur, ini kita tinggal masukkan aja ke LAN-nya. Oke, ini tinggal kalian masukkan ke LAN-nya, dek. Dan kita langsung cari tempat yang sempurna untuk menaruh si si WR840 ini supaya mendapatkan sinyal yang cukup bagus lur. Ayo langsung saja. Nggak tahu ini, saya juga baru nyoba. Oke dulur, setelah menyurvei banyak tempat, di sini kenteng-kenteng semua dan nggak mungkin tak taruh angger random kan, karena takut kena hujan. Sementara di sini dulu ya. Jadi ini bukan kenteng rumah target, ini rumah tetangga ya. Jadi di balik ini masih ada rumah tetangga lagi dan itu baru 3 rumah setelah ini baru router targetnya ada di dalam rumah itu ya dulur. Jadi minimal lah saya taruh kayaknya kok bisa nembus genteng ini gitu, dan beberapa genting ke depan gitu. Kita coba aja lah nanti lah dulur ya. Jadi ini prototipe ya dulur. Nanti kalau misalnya berhasil, berarti saya punya rencana untuk modif TP-Link WR840 ini jadi access point outdoor ya dulur. Kita langsung setting di bawah. Yuk gas. Oke, ini sambil nongkrong-nongkrong di depan kolam ya dulur. Jadi LAN dari atas tadi, ini dari atas tadi saya menek kenteng tadi itu. Terus kita masukkan ke PoE splitter ini ya dulur. Jret. Nah ini PoE splitter yang male. Terus kita setting dulu router yang di atas, baru setting yang di bawah. Kita settingnya ke mode WISP ya dulur ya. Oke, langsung saja kita adaptor dari TP-Link, salah satunya kita tancepin ke PoE splitter yang female ini satu. Kemudian ini kita tancapkan ke bawah. Ini setup prototipe ya dulur, jadi nggak terlalu rapi. Nanti kita rapikan lagi kalau berhasil. Kita masukkan aja. Nah, oke, otomatis router yang di atas akan hidup dulur. Oke, setelah sudah kita baru setting pakai HP ya. Di sini saya pakai Realme 5 HP saya biasanya. Dan kita setting, kita masuk ke WiFi HP-nya, gitu. Kita hidupkan. Dan nanti akan terbaca WiFi-nya. Jadi WiFi target memang benar-benar tidak terbaca di HP atau di laptop atau di komputer ya. Hanya terbaca lewat kita hanya terbaca TP-Link saja, itu sinyal dari atas. Kemudian kita masukkan dan sudah tersambung passwordnya. Ini kalau kalian baru pertama kali ada passwordnya ada di belakang TP-Link-nya ya dulur ya. Tidak ada koneksi data. Nah kita setting dulu supaya ada koneksi datanya di atas. Oke. Tak tinggal swat dulu tadi lur. Jadi ini kita masuk ke settingnya. Jadi kita buka software browser kesayangan kalian. Saya sih pakainya Google Chrome aja. Di sini teman-teman bisa masukkan IP dari router yang ada di atas. Kita setting dulu 192.168.0.1 ya. Oke.
Dan kita akan masuk ke berandanya. Kalau disuruh login, passwordnya admin, username-nya juga sama admin ya. Kita masuk ke quick setup. Langsung saja kita next. Nah, di sini ada beberapa mode, ada wireless, WISP, access point, dan range extender. Kalau access point itu mode menyebar saja, jadi dia nggak bisa nangkep ya. Kalau WISP dia bisa nangkep, bisa nyebar. Kalau wireless router sama, hampir sama dengan WISP. Kalau range extender dia mengextend, jadi nggak aktif soketnya. Nah, kita pakainya mode WISP. Nanti SSID-nya, WiFi-nya kita hide, jadi nggak akan ganggu. Kita WISP, kemudian kita next dulur. Nah, setelah next akan muncul the quick setup is preparing to set up your internet. Nah, kita next saja. Dynamic ya IP-nya ya, kita pilih yang. Nah, di sini terbaca banyak sekali dulur. Nah, ini kita refresh, ada banyak sekali WiFi yang terbaca ternyata di atas. Di sini nggak terbaca sama sekali karena ini sinyal merambatnya susah ya dulur ya. Nah, kita mau nembak WiFi-nya Pak Fatoman tentu saja. Kita harus tahu passwordnya ya. Kalau nggak tahu passwordnya, kita tidak akan bisa. Client settingnya kita masukkan passwordnya dulu di sini. Setelah itu kita masuk ke TP-Link 9D64-nya. Ini local network SSID kita, jadi WiFi kita nanti namanya apa setelah kan kita nembak WiFi dari orang nih. Lah, routernya WiFi yang ditembak itu kita mau namain apa? Itu terserah kita ya. Di sini aku cuma ganti passwordnya supaya gampang aja, kita kasih password Nanang MRK gitulah ya. Kita next. Kemudian finish. Oke, dia akan reboot, otomatis dia akan nge-restart sendiri ya dulur ya. Kita tinggal tunggu aja router restart, dan sekarang kalau sudah restart dia sudah tersambung ke internet dari WiFi target yang kita tembak, alias itu rumah tetangga saya. Nah, oke. Setelah itu kita tinggal tersambung ke WiFi-nya lagi lur. Di sini TP-Link, passwordnya kan sudah kita ganti tuh TP-Link-nya. Jadi kita hapus jaringan ini ya. Kita hapus aja jaringannya. Kita masukkan passwordnya lagi yang baru yaitu Nanang. Otomatis kita tersambung. Nah, sekarang TP-Link kita ini sudah punya akses internet. Kita coba ya dulur ya. Nah, kita coba ya. Ini aku nggak ngerokok. Kita coba. Sekarang sudah bisa YouTubean dulur. Nah, oke, sudah bisa YouTubean. Kita tonton konten saya sendiri ya. Konten saya kan banyak video yang full HD tuh. Video ini full HD juga. Kita coba. Oh, koneksinya lumayan bagus dulur ini. Jadi kita nanti tinggal sempurnakan lagi yang di atas itu berarti. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Nanang MRK. Oke, kita naikkan ya dulur ya ke 1080. Tentu saja karena kita menggunakan diksi bikin, jadi kita tidak akan memakai ISP yang ada seperti IndiHome, Biznet, First Media, MNC dan yang lain-lain. Jadi ini adalah alat masih bisa ya dulur. Kayaknya kecepatannya kok lumayan ternyata. Masih ketangkap lumayan pakai TP-Link 840 ya. Speed test dulu dulur kalau misal bisa. Kita coba speed testnya. Baru tak install lagi. Oke, ini sudah ready speed testnya ya dulur ya. Dia milih server sendiri. Dan kita mulai. Lumayan ki 9 ms 5 millisecond. Kecepatannya 453. Ya cukup lumayan lah ini. Oke, tembus 5 kan. Dan kecepatan unggahnya wow, lebih tinggi dari IndiHome 20 Mbps ini. Hahaha. Ini ya kecepatannya dulur. Masih oke. Kalau di rumah saya yang biasanya saya nembak itu kan kecepatannya hampir sama tuh 30, 40 segituan lah ya. Kalau di sini karena memang ini jauh dari targetnya ya, bener-bener langsung tak ke rumah
targetnya langsung wifi-nya indoor, kecepatan segini masih cukup lumayan, masih bisa dipakai. Nah, kemudian kita akan setting router ini kan sinyalnya low dulur, sinyalnya low itu low, hanya 2 kotak saja. Misal kalau saya pindah dari tempat ini, saya masuk ke rumah, itu kan sudah tidak terdeteksi kan wifi-nya. Nah, karena routernya ada di atas, makanya kita butuh akses point yang kedua dulur. Akses point yang kedua ini untuk menyalurkan wifi yang di atas, kita jadikan wifi yang untuk rumah yang ada di bawah. Begitu loh konsepnya dulur. Tapi sebelumnya kita akan hide SSID-nya dulu. Kita akan hide SSID-nya dengan cara kita masuk lagi ke ini. Kemudian network, kita wireless, sorry, kita ke basic setting, kita ke wifi setting, kemudian dulur di AP settingnya enable SSID broadcastnya kita disablekan. Jadi wifi-nya nanti akan hilang, hanya mengalir lewat kabel PoE yang sudah kita tancapkan tadi ya. Kita akan langsung enable, kemudian kita save, dan dia akan reboot ulang. Wifi-nya akan hilang, kita sudah nggak bisa connect ke wifi-nya lagi dulur. Maka dari itu kita akan alirkan wifi-nya lewat router kita yang kedua, yaitu sama juga TP-Link TLWR 840 dulur. Oke, kita cek, dan sekarang wifi-nya sudah hilang dulur. Ya, sudah hilang ya. Dan nggak ada wifi-nya lagi dari TP-Link yang di atas. Sekarang internetnya mengalir lewat PoE ini. Lah, maka dari itu kita akan tancapkan PoE ini ke port 1 ya. Kita hidupkan dulu dulur. Kita masukkan dulu adaptornya ke TP-Link ini. Jadi tinggal kita tancapkan aja si adaptor ini. Kita tinggal tancapkan aja si adaptor ini, TP-Link yang kedua kita tancapkan ke TP-Link TLWR yang ada di bawah ini. Kita setting jadi access point mode. Oke, setelah ditancapkan kita langsung buka HP kita ya dulur ya. Di sini ada wifi muncul TP-Link B958 sama. Karena kita menggunakan seri router yang sama ya dulur. Kita atur dulu. Sama, ngaturnya juga sama, cuman modenya yang berbeda. Kita klik 192.168.0.1 ya, ini tak klik ya dulur ya. Nah, kita akan dibawa ke halaman yang sama ya. Kita kalau yang ini yang kedua, untuk yang di bawah kita nyetingnya sebagai ini kita pilih ke quick setup ya dulur. Terus next kita pilih yang access point. Nah, tadi WISP, sekarang access point. Kita next saja. Setelah next kita mau kasih nama wifi-nya apa, terserah jenengan. Sini saya kasih Nanang MRK gitu ya. Passwordnya juga saya mau Nanang MRK. Kecil aja lah semua biar gampang, Nanang MRK ini ya. Kemudian kita tinggal next saja dulur. Nah, oke. Lantai, oke, ini nggak usah ada yang diubah semuanya. Kemudian kita next dan finish. Otomatis dia akan ngereset dan nanti kita akan muncul wifi Nanang MRK. Namanya sudah tidak TP-Link lagi ya dulur ya. Kita tunggu saja dia meribut. Tak guys, screen record cepat. Nah, ini sudah muncul dulur wifi-nya, namanya Nanang MRK toh. Nah, kita tinggal sambungkan Nanang MRK. Tersambung, wis ngerti Mas Butirek. Soalnya aku sering jeng ini sih. Sering tutorial pakai ini ya, passwordnya Nanang MRK tadi. Nah, kita tidak ada koneksi internet ya, tidak ada koneksi data ya di HP ku ya. Kita langsung saja, lur, kalau enaknya TP-Link itu, kita masukkan LAN yang tadi dari PoE splitter ini ke port 1. Port 1 yang warnanya biru, nanti tak kasih tahu birolnya ya dulur. Port 1 yang namanya biru tinggal tancap, jret. Dia akan nah, langsung teraliri internet dulur. Jadi ini langsung berubah ya. Ini langsung berubah jadi hijau dan kita sekarang sudah ada koneksi internetnya. Nah, tuh berubah menjadi tersambung ya di HP. Dan kita langsung sudah tersambung. Ini tinggal tempatkan di dalam rumah. Untuk kabelnya kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian ya dulur ya. Ini langsung tak coba dulur. Ini tak sambung langsung ke Nanang MRK coba.
lagi. Kita tonton YouTube. Apakah sudah ada koneksi internetnya? Sudah dulur ya. Sudah tersambung YouTube ya. Terus kita coba tes speed lagi. Kalau misal nggak mantep, kita tes speedkan lagi. Bisnet, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Dan kita coba mulai. Wow. Kecepatannya dulur, kecepatannya bertambah 43. Karena mungkin tadi intervensi ya dulur ya. Gila, tak screen. Wow, dulur. Iya dulur. Lihat dulur. Ini pakai TP-Link. WR 840. Ya. Karena mungkin tadi jarak antara saya dan routernya itu jauh, jadi kena intervensi tembok dan lain-lain, genteng dan lain-lain. Tapi setelah dialirkan lewat kabelan, saya mendapatkan koneksi 4729 untuk unggahnya. Itu sangat cepat sekali, dulur. Sangat cepat sekali. Ada perbedaan test speed ya, berarti ya, antara tidak pakai kabelan dan pakai kabelan. Ini luar biasa. Ini tinggal kita tempatkan saja dulur. Nanti untuk yang di atas, supaya tidak kena hujan, jenengan bisa tonton video ini untuk inspirasi, atau yang ini untuk inspirasi juga. Nah, oke, itu saja ya berarti dulur. Nanti kita lanjut kalau misal ada apa-apa dan trouble, silahkan komen di bawah saja. Maaf tutorial sangat panjang karena memang ini benar-benar saya ini dari basic sekali. Si TP-Link ini lebih bagus dari tenda N301. Bawa bandwidthnya dulur. Lihat, bawa bandwidthnya 47,4. Itu luar biasa sekali. Dia bawa bandwidthnya lebih bagus dari tenda N301. Dan settingnya pun lebih mudah. Sinyalnya tadi nggak full ya. Sinyal WiFi targetnya nggak full. Dan sekarang saya sudah bisa menikmati internet di rumah saya melalui WiFi tetangga saya. Terima kasih, itu saja dulur. Saya nggak mencuri karena kalau jenengan belum tahu, sekarang saya nguruni WiFi yang saya tembak itu ya dulur. Jadi tak bagi 3, kita bagi 3 orang. Jadi WiFi-nya 500.000 kita bagi 3 orang. Jadi per bulannya saya tetap bayar sama orang itu ya, sama tetangga saya. Derek nunut lah daripada masang dewe. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.